Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama gereja di seluruh dunia, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Kita akan mendasarinya dari firman Tuhan yang demikian. Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap, sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan, agar layak menyambut Dia. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan jala. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Udah jam berapa? Ini udah jam 6.
Mama, Papa, ayo kita jalan pagi yuk. Pa, Gilbert ngajakin jalan pagi tuh. Mama malah cuma aja pas saya mau jalan pagi. Ada apa sih? Mama, Gilbert, ada apa? Ini sih, Pak. Mama diajak jalan pagi malah aja. Ma, itu jalan pagi anaknya kok malah males-malesan gitu. Pa, Gilbert, Mama bukan males jalan pagi. Apa? Mama cuma takut corona. Mama kenapa takut corona? Yang penting Mama harus mengikuti aturan kesehatan. Mari kita berdoa. Yuk, Yuk. Yang pimpin, sama Mimin ya. Gilbert yang pimpin ya. Iya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini ya Tuhan. Tuhan, tolonglah jagain kita dari corona supaya Mama tidak ketakutan. Kita bisa jalan-jalan kemana-mana saja deh. Berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mama, Ya, Gilbert, kenapa? Papa udah pulang belum dari kantor? Belum. Hah? Saya kangen banget, Papa. Kenapa emangnya? Ini apa? Saya mau kasih ini. Ih, bagus sekali gambarnya. Ini siapa yang gambar? Gilbert. Ih, keren banget sih gambarnya. Wow. Itu mungkin papa kali. Tuh, Iya. Coba buka. Search itu kenyang. Hai Bang. Oh. Halo Papa, udah mandi belum? Udah. Kok tadi Papa pulangnya lama banget? Saya kangen deh sama Ih, Papa. Apa emangnya? Mau ngasih apa sih? Ini. Oh, apa Eh, ini? Google. Google World's Best Dad. Apa itu? Tahu nggak? Apa itu? Happy Father's Day. Oke, terima kasih ya Bang. Ini buat siapa? Papa. Yang bikin siapa? Saya. Ih, keren amat. Oke, terima kasih ya Bang ya. Sama-sama. Gilbert, loh udah tidur? Udah berdoa belum Gilbert? Oh iya bener. Lah, kamu belum berdoa? Iya. Kenapa sih setiap hari saya berdoa? Abang tadi kangen sama Papa kan? Iya. Rindu sama Papa kan? Iya. Nah, berdoa itu kita juga rindu sama Tuhan Yesus. Oh. Jadi dengan berdoa kita dekat sama Tuhan Yesus. Oh, kayak saya deket Papa. Iya. Ayo, kalau gitu kita berdoa yuk. 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 Abang yang pimpin? Iya. Oke, mau tidur ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini ya Tuhan. Gilbert mau tidur, berkati Gilbert ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Gitu Yuk. dong. Sampai bobo ya. Selamat bobo. Selamat bobo. Bye bye. Bye. Mimpi Yang indah indah. Iya. Bye. Bye.
cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Mari kita menyambut anugerah Tuhan yang demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu, salam, salam. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya aku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur korbanku telah lepas berkat anugerah. Selamat pagi adik-adik. Siapa yang bersukacita hari ini? Wah, semuanya bersukacita ya hari ini. Bu Indah bersukacita nggak? Sukacita sekali. Mantap. Kalian dong? Pastinya. Oke, Kak Reva? Sukacita banget ya Kristi. Apalagi hari ini ketemu lagi sama adik-adik di rumah. Dan pastinya kita ketemu Tuhan Yesus lewat puji-pujian dan firman Tuhan. Betul banget Kak Reva. Ayo deh adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau tunjukkan sukacita kita kepada semua orang dengan menyanyikan pujian sukacita bertemu Yesus.
Adik-adik, sudah beberapa bulan ini kita harus beribadah di rumah. Belum boleh ibadah di gereja. Tapi kita nggak perlu sedih, karena dimanapun tempatnya kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan pasti ada di tengah-tengah kita. Karena Dia Tuhan yang sangat baik. Tuhan Allah yang besar. Iya, ketika Tuhan di tengah-tengah kita, pastinya kita akan merasa senang, girang karena kasih karunia Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan lagi adik-adik dengan menyanyikan pujian Tuhan Allah di tengah kita. Adik-adik, dari awal kita sudah menyanyi, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Itu salah satu karunia dari Tuhan. Yap, karunia dari Tuhan yang bisa berupa talenta-talenta, kebisaan, atau kemampuan kita melakukan sesuatu hal. Seperti bernyanyi atau memainkan alat musik, seperti Kalando dan Ibu Indah nih. Dan itu semua harus kita kembangkan adik-adik. Betul itu Kak Lando. Misalnya, adik-adik diberi talenta bernyanyi. Ayo, jangan malu atau ragu. Saat kita sudah ibadah lagi di gereja nanti, adik-adik kelas madya atau besar bisa bantu guru sekolah minggu untuk memimpin pujian. Tuhan pasti senang ya Kak Kristi saat kita mau menggunakan dengan baik talenta yang kita punya. Pastinya Kak Reva. Oke adik-adik, sudah duduk rapi ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Rini. Sebelumnya, ayo kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan hari Minggu ini adalah hari yang baik. Dan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati supaya kami dapat mengerti isi dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan Bu Rini. Makasih Kak Reva, Kak Lando, Kak Kristi, dan Bu Indah. Salam adik-adik. Oke, firman Tuhan hari ini tentang talenta. Apa? Talenta. Tuhan memberikan talenta kepada kita untuk melayani Tuhan. Setiap orang punya talenta. Oleh karena itu, kita harus
menggunakan talenta itu untuk melayani Tuhan. Talenta adalah kemampuan, keahlian atau bakat yang kita miliki. Nah, misalnya bisa main alat musik, menyanyi, menari, melukis, dan banyak lagi. Talenta-talenta dari Tuhan yang kita punya itu disebut karunia. Ya, karunia. Tadi saat kita menyanyi puji-pujian, Bu Indah, Kak Lando mengiringi kita dengan gitar dan kajon. Nah, itu termasuk juga talenta karena mereka bisa memainkan alat musik yang belum tentu semua orang bisa. Nah, siapa yang di sini bisa main alat musik? Saya. Wah, hebat ya adik-adik. Masih kecil tapi sudah bisa main alat musik. Ya, adik-adik kita harus tahu bakat atau talenta apa yang kita miliki. Lalu kita bisa melakukan pelayanan yang sesuai dengan talenta kita. Jadi kita harus banyak berlatih agar talenta kita semakin hari semakin bagus dan indah. Oke? Nah, Bu Rini mau minta adik-adik satu-satu untuk menceritakan talenta apa yang dimiliki. Oke, mulai dari Aldo, silahkan. Halo teman-teman, aku bisa main alat musik gitar. Aku juga bisa nyanyi dikit-dikit. Aku tuh pengen banget bisa jadi pemimpin pujian. Rasanya keren banget kalau bisa memimpin di dalam pujian. Wah, hebat ya Dede. Oh, tepuk tangan buat Aldo. Iya, bisa memainkan alat musik itu juga termasuk talenta. Nah, sekarang Bu Riri mau tunjuk Mita. Nah, silakan ceritakan tentang talentanya. Kalau aku suka nari. Aku sering ikut beberapa pertunjukan di sekolah. Bisa tarian balet, bisa juga tarian modern. Kalau ada acara di gereja, aku suka nari tamborin. Aku juga suka main drama dan suka ikut main drama pas ada acara Natal di gereja. Gitu, Bu Rini. Wah, banyak sekali ya talentamu ya. Wah, tepuk tangan dong buat kita. Nah, kalau kita punya banyak talenta, harus dipakai untuk melayani Tuhan, tidak untuk diri sendiri. Nah, sekarang satu lagi teman kita yang belum cerita nih, Fani, ayo ceritakan. Gak mau Bu, aku malu. Oh, kenapa? Kok malu? Ya, pokoknya aku gak mau Bu. Ayolah, teman-temannya tadi udah pada cerita nih. Kita mau denger ya cerita Fani ya. Dok, kita ya. Nah, ayo, silakan. Aku nggak tahu Bu, talenta aku apa. Tadi aku denger ceritanya teman-teman. Aku malu, aku bingung mau cerita apa. Soalnya aku kan nggak punya talenta kayak mereka. Nggak apa-apa Fani ya. Kamu sudah mendengarkan cerita teman-teman kamu, itu juga adalah talenta. Menjadi pendengar yang baik, mau mendengarkan teman. Nah, Fani harus bersyukur punya talenta itu. Iya Fani, kamu itu baik banget kok. Kita kan suka cerita-cerita bareng. Terus kamu itu kalau lagi dengerin aku baik banget. Kamu bisa jadi pendengar yang baik. Kamu juga selalu perhatian semua teman-teman kamu. Kemarin pas aku nggak masuk sekolah minggu, kamu nyariin aku. Nah, tuh bagus kan? Jadi kamu punya bakat dan talenta Fani. Makasih ya teman-teman. Oke, dan satu lagi, talenta yang kita punya harus dipakai untuk melayani, bukan untuk diri kita sendiri, biar dipandang orang menjadi
kita jadi keren, kita jadi hebat, ya. Kita harus sadar bahwa setiap pelayanan kita adalah bentuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, kita bisa melakukannya setiap hari. Nah, sekarang Fani bisa bantu Bu Rini baca Alkitab? Bisa, Bu. Oke. Dari 2 Korintus 6 ayat 1. 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Oke, Fani, terima kasih sudah membacakan ayat Alkitab buat kita semua. Kasih karunia adalah pemberian Tuhan kepada manusia yang cuma-cuma, alias gratis. Nah, nggak pakai bayar. Karunia itu sebenarnya tidak pantas diberikan kepada manusia, karena tidak ada manusia yang sempurna dan pantas menerimanya. Tapi Tuhan memberikannya karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Dalam kasih karunia Tuhan ada 2 hal yang patut kita syukuri. 1, kasih karunia berupa keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan kasih karunia berupa berbagai kemampuan di dalam hidup manusia yang tadi kita sebut talenta. Kita memiliki talenta yang berbeda-beda ya adik. Itu supaya kita bisa membangun hidup bersama, mampu menjadikan persekutuan sebagai tempat untuk mengembangkan diri atau talenta yang kita miliki. Dan tak lupa mengucap syukur atas kasih karunia atau talenta yang kita miliki. Yuk kita pakai karunia-karunia dari Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Caranya bagaimana? Nah, adik-adik bisa mempersembahkan pujian saat sekolah minggu, saat ibadah keluarga, di dalam keluarga kita. Nah, apalagi sekarang di rumah, kita bisa bernyanyi bersama di rumah dengan keluarga. Selamat melayani Tuhan dengan talenta adik-adik yang sudah dimiliki. Ceritanya sampai sini, kita akan mengucap syukur pada Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kami sudah dengar, kiranya kami boleh bersyukur. Kami boleh mengucap syukur setiap hari dengan talenta kami masing-masing yang sudah kami miliki. Kami boleh bernyanyi, kami boleh menari, kami boleh melakukan segala hal yang kami bisa untuk melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan ya, Bu Rini. Adik-adik, di sini siapa yang suka nyanyi? Aku. Siapa yang suka nari? Aku juga suka nari. Kalau gitu, ayo bangkit berdiri. Kita mau gunakan talenta kita dengan sama-sama naikkan pujian. Pakailah talenta.
persekutuan untuk memuliakan Tuhan. Jadikan persekutuan sebagai tempat untuk mengembangkan diri dan talenta yang kita miliki. Dan Bu Indah nggak bosen-bosen nih mengingatkan adik-adik untuk selalu jaga kesehatan. Rajin cuci tangan pakai sabun sebelum atau sesudah melakukan kegiatan. Jaga jarak dan selalu ingat pakai masker kalau ada di luar rumah. Sekarang adik-adik lanjutkan ibadah bersama Mama dan Papa sampai selesai ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bapak, Ibu, Saudara, tiba waktunya bagi kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu, sehingga kami semua telah tiba di Minggu Advent yang pertama. Kami hendak menantikan kedatangan Sang Kristus yang membawa keselamatan dunia. Oleh karenanya, berkati kami dengan sabda-Mu, sehingga kami boleh setia mengikut Tuhan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bacaan firman Tuhan di Minggu Advent pertama ini, kita buka bersama-sama dari Injil Markus, pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-24, sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbagai setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita telah memasuki Minggu Advent.
masa penantian akan kedatangan Sang Kristus. Ia sudah datang di kota Bethlehem di sebuah kandang domba, berkarya dengan mengajar dan melakukan berbagai mukjizat, wafat di atas kayu salib untuk menebus pelanggaran manusia, dan bangkit dari kematian di hari ketiga. Dan ia akan datang kembali untuk menghadirkan kehidupan baru yang penuh dengan kegembiraan abadi. Ya, kita semua tahu bahwa Sang Kristus di masa lalu sudah datang dan di masa depan akan kembali datang. Itu adalah sebuah kepastian. Lantas, bagaimana dengan masa sekarang? Itu pertanyaannya. Saat dunia kita dihantam oleh pandemi yang membuat berjuta orang mengalami kesakitan bahkan meninggal dunia, ditambah resesi ekonomi yang tentu mempengaruhi stabilitas ekonomi, hidup kian terjepit, pemenuhan kebutuhan sehari-hari jadi sulit, kriminalitas meningkat, mulai dari penodongan, pencurian, perampokan, hingga makin maraknya peredaran narkoba. Itu semua menandakan bahwa masyarakat mulai stres, frustasi, sehingga akhirnya menghalalkan segala macam cara demi mendapatkan uang. Apakah Sang Kristus hadir di masa sekarang? Bapak, Ibu, Saudara, bagaikan awan mendung yang menghalangi sinar matahari, membuat pandangan kita menjadi gelap seolah tidak ada matahari di atas sana. Begitulah kondisi kacau balau penuh kesengsaraan dapat menjadi penghalang untuk kita melihat dengan jernih kehadiran Tuhan di tengah realitas dunia. Kaum ateis sudah lama menolak adanya Tuhan, sementara kaum agnostik menganggap bahwa percakapan tentang Tuhan di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya, sehingga tidak relevan untuk dipercaya. Sedangkan upaya dari kaum agamawan membela Tuhan dengan menyalahkan habis-habisan manusia sebagai pendosa yang pantas mendapatkan hukuman, sepertinya tidak terlalu efektif. Sebab manusia malah merasa semakin berjarak sangat jauh dari Tuhan. Tulisan-tulisan apokaliptik dalam tradisi Alkitab diperkirakan mulai muncul sekitar abad kedua sebelum Masehi. Kitab Daniel adalah salah satu contohnya. Juga kalau di Perjanjian Baru ada kitab Wahyu. Nah, bacaan kita pasal 13 dalam Injil Markus yang kita baca minggu ini juga termasuk jenis tulisan apokaliptik. Apokaliptik itu sendiri berarti menyingkap atau membuka selubung. Dengan tersingkapnya selubung, maka apa yang selama ini menjadi rahasia jadi dapat diketahui. Akan tetapi uniknya, tulisan apokaliptik yang bertujuan menyingkap suatu rahasia menggunakan banyak simbol dalam pengungkapannya. Dan penggunaan simbol-simbol tentu menimbulkan kebingungan tersendiri sebab dapat bersifat multitafsir. Oleh karenanya, tulisan-tulisan apokaliptik perlu dibaca sebagai metafora, bukan secara harfiah. Dalam salah satu buku berjudul Penuntun ke dalam Nubuat Perjanjian Lama yang ditulis oleh Harry Mofle, ia mengatakan bahwa tulisan apokaliptik meneruskan tradisi kenabian, memiliki keprihatinan yang mendalam terhadap kehendak Allah dan terhadap kesetiaan pada kehendak itu dalam situasi yang ada pada situasi serba sulit. Situasi zaman yang serba sulit yang menuntut kesetiaan pada kehendak Allah. Dan gambaran akan kesulitan serta tantangan hidup beriman itu kita bisa melihat berisi dengan banyak peperangan, penderitaan, bahkan kematian.
Kita dapat membacanya di pasal 13 ini mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Di tengah situasi mengerikan itu, kita diajak untuk setia pada kehendak Allah, agar tidak goyah, tidak kalah terhadap penindasan yang terjadi. Tentu menyerah bukanlah pilihan. Oleh karenanya hidup perlu dijalani dalam kehati-hatian dan kewaspadaan. Jangan sampai lengah dan jatuh mengikuti arus dunia yang menyesatkan. Itulah sebabnya sejak permulaan di ayat yang kelima dari pasal 13 ini, Tuhan Yesus sudah mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, kesetiaan kepada kehendak Allah dan kehati-hatian atau kewaspadaan adalah dua hal penting saat menjalani masa sekarang. Dengan kesetiaan, kita mengupayakan untuk tetap terpaut pada Allah meskipun jalannya gelap tertutup pelbagai pergumulan yang menyesakkan. Sedangkan kehati-hatian atau kewaspadaan membuat kita jadi rajin memeriksa diri dan memeriksa jalan yang sudah kita telusuri. Jika ternyata batin mulai keruh dan langkah kita mulai menyimpang, maka kita bisa segera sadar untuk kembali pada jalan yang benar. Kedua hal penting itu, kesetiaan dan kewaspadaan, terangkum dalam satu aktivitas rohani yang kita sebut doa. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam doa kita berelasi dengan Allah sekaligus berefleksi atas peristiwa kehidupan yang kita alami. Kita dapat mengucap syukur kepada Allah karena ada kejadian yang membuat kita merasakan pertolongan Tuhan. Kita bisa bercerita, berkeluh kesah, bahkan mengucapkan permohonan kepada Allah karena punya pengalaman bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Doa merupakan wujud kesetiaan kita kepada Allah, juga wujud kewaspadaan kita dalam menjaga iman. Doa mempertemukan kita dengan Allah sehingga tidak ada lagi jarak membentang. Dengan demikian, doa membuat kita mampu melihat kehadiran Allah di tengah situasi masa sekarang yang penuh dengan tantangan, masalah, pergumulan, kesengsaraan, dan bahkan penderitaan. Kalau kita sudah dapat melihat kehadiran Allah di tengah situasi kekinian yang kacau balau melalui doa, maka selanjutnya kita perlu berjaga-jaga, siap sedia setiap saat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan ayat 35, ada 4 petunjuk waktu yang dipergunakan, yaitu pertama menjelang malam, kedua tengah malam, ketiga larut malam, keempat pagi-pagi buta. Kita bisa mengingat pada peristiwa menjelang penyaliban Tuhan Yesus, di mana menjelang malam Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama para muridnya. Lalu tengah malam ia ditangkap dan langsung diadili oleh mahkamah agama hingga larut malam. Dan pagi-pagi buta Tuhan Yesus dibawa untuk diadili Pontius Pilatus, sementara ayam berkokok menyadarkan Petrus yang telah mengkhianati Tuhan Yesus. 4 petunjuk waktu yang digunakan pada ayat 35 ini hendak mengajak kita untuk turut ambil bagian dalam perjalanan sengsara Tuhan Yesus yang menandakan kesetiaannya pada kehendak Bapa. Dan Tuhan Yesus pun terlebih dahulu berdoa di Taman Getsemani sehingga langkahnya tidak goyah, tidak berpaling barang sedetik pun sebagaimana yang terjadi pada Petrus. Tetapi Tuhan Yesus selalu siap sedia menempuh segala resiko dan penderitaan. Dengan demikian, berjaga-jaga
adalah kesediaan untuk tabah menjalani segala konsekuensi dari keputusan iman kita setia pada kehendak Allah. Kita memang memasuki masa Advent dalam situasi pandemi yang masih mengancam. Tetapi rasanya hal ini baik bagi kita untuk lebih menghayati pentingnya berdoa dan berjaga-jaga. Di tengah situasi yang tak menentu, kita justru dapat mempersaksikan kesetiaan kita pada kehendak Allah dan kesediaan kita untuk memikul kesusahan dunia, kesusahan hidup. Warta sukacitanya adalah saat ini, masa sekarang ini, Sang Kristus tetap ada berjalan bersama dengan kita. Jadi, tak perlu takut, tak perlu bimbang, percayalah pada perkataan janjinya yang tidak akan pernah berlalu. Selamat memasuki Minggu Advent yang pertama. Amin. Mari kita mengambil waktu untuk bersatu teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian. Oleh karena itu dipersilahkan. Dalam
Berdoa bukan kebutuhan, tapi kerinduan. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang sejarah penyelamatan Allah, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan penuh penghayatan yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita membawa persembahan kita dan syafaat kita kepada Tuhan di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu, di mana Engkau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Engkau juga senantiasa hadir dalam keseharian hidup kami, memberikan kami jalan keluar atas setiap persoalan dan pergumulan yang melanda. Kami sadar Tuhan, seringkali gelapnya jalan yang kami tempuh karena berbagai macam pergumulan dan problematika kehidupan membuat kami tidak melihat maksud dan rancangan-Mu. Bahkan acap kali kami juga menyalahkan situasi, menyalahkan sesama, atau juga mungkin menyalahkan Engkau. Kami mohon pengampunan-Mu, dan di minggu Advent pertama ini kami datang di dalam kesungguhan memohon agar Engkau mengampuni dosa-dosa kami, menganugerahkan kami Roh Kudus,
agar kami setia berjalan di dalam iman kepadamu. Di dalam iman itulah kami pada hari ini mengumpulkan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur sekaligus penyerahan diri kami. Kehendak-Mu yang jadi atas kami ya Tuhan, dan kami percaya Engkau yang akan mencukupkan kebutuhan keseharian kami. Pakailah persembahan ini sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Ya Allah yang penuh rahmat, di dalam iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, kami mempercayakan segala pergumulan kami untuk kesehatan kami di masa pandemi. Begitupun juga untuk segala problematika yang muncul karena pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Kami mohon Tuhan agar Engkau menganugerahkan kami ketabahan untuk dapat menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak mudah mengeluh, menggerutu, ataupun berputus asa, tetapi kami tetap menjalani kehidupan ini di dalam semangat dan pengharapan. Bapa yang baik, tolong berkati gereja kami GKJ Tangerang agar kami juga setia untuk melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Tolonglah pula bangsa dan negara kami agar kami semua boleh keluar dari segala kesusahan-kesusahan yang ada dan berganti dengan kesejahteraan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan menyatukan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin.
Thank you.